Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Dalam sebuah hadis yang panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat manusia dikumpulkan pada satu tempat. Kemudian Allah datang kepada mereka dan berfirman supaya semua manusia mengikuti apa yang disembahnya. Para penyembah salib mengikuti salibnya, para penyembah patung mengikuti patung-patungnya, dan para penyembah api mengikuti apinya, sehingga yang ditinggal hanya orang-orang Islam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Imam Muslim meriwayatkan bahwa sekelompok orang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah pada hari kiamat kita dapat melihat Allah?" Rasulullah pun menjawab, "Apakah kalian kesulitan melihat bulan di malam purnama?" Mereka pun menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Rasulullah kembali bertanya, "Apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak ditutupi awan?" Mereka pun menjawab, "Tidak juga, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Demikian pula kalian melihat Allah. Pada hari kiamat Allah mengumpulkan manusia dan berfirman kepada mereka agar mereka mengikuti apa yang mereka sembah. Siapa yang menyembah matahari mengikuti matahari, siapa yang menyembah bulan mengikuti bulan, siapa yang menyembah Taut mengikuti Taut, sehingga tinggal umat yang di dalamnya ada golongan orang-orang munafik. Allah mendatangi mereka dengan suatu rupa yang tidak mereka kenal lalu berfirman, 'Aku adalah Tuhan kalian.' Mereka menjawab, 'Kami berlindung kepada Allah dari engkau. Kami tetap di sini sampai Tuhan kami datang kepada kami dalam bentuk yang kami kenal.' Kemudian Allah mendatangi mereka dengan bentuk yang mereka kenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Aku adalah Tuhan kalian.' Mereka menjawab, 'Engkau adalah Tuhan kami.' Mereka kemudian mengikutinya. Lalu titian Shiratal Mustaqim dibentangkan di atas neraka Jahanam. Aku dan umatku yang pertama akan melintasinya. Pada hari itu tidak seorang pun yang berbicara kecuali para rasul. Mereka berdoa, 'Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah.' Sementara dari dalam neraka ada kaitan-kaitan seperti pohon berduri. Apakah kalian pernah melihat pohon berduri? Mereka menjawab, 'Pernah, wahai Rasulullah.' Rasulullah pun bersabda, kaitan seperti pohon-pohon berduri yang besarnya hanya Allah yang mengetahuinya itu menyambar manusia menurut amal mereka. Ada manusia yang disambar karena amalnya dan ada yang melintasi sehingga selamat. Al-Faqih Abu Bakar Ibnu Burjan menyebutkan dalam kitab Al-Irsyad karangannya, di padang mahsyar manusia sibuk mencari orang yang dapat memberi syafaat dan melepaskan mereka dari kesulitan pada hari itu. Demikian pula dengan para pemimpin yang mengikuti para rasul. Kemudian Nabi Adam alaihissalam diperintahkan mengeluarkan anak cucunya yang dimasukkan neraka. Mereka terdiri dari 7 golongan. 2 golongan pertama dilemparkan ke dalam neraka seperti biji-biji bibit tanaman ditaburkan. Mereka adalah orang yang membantah dan bersikap sombong kepada Allah dan orang-orang kafir kepada Allah dengan berpaling dan bodoh. Kemudian dikatakan kepada mereka, 'Di mana semua yang kalian sembah selain Allah?' Setiap umat mengikuti apa yang disembahnya. Siapa yang menyembah selain Allah mengikuti sembahannya yang melemparkannya ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di tempat itu padang mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Quran Surat Yunus ayat 30. Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 94-95. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat dibentangkan bumi dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia hanya mendapat tempat untuk meletakkan kedua kakinya. Aku adalah manusia yang pertama dibangkitkan dalam keadaan sujud. Aku diberi izin berbicara, maka aku berkata, 'Ya Allah, hamba-Mu menyembah-Mu di seputar bumi.' Waktu itu Jibril berada di sebelah kanan arsy dalam keadaan diam, dan itu adalah tempat yang terpuji. Kemudian didatangkan kelompok yang keempat, orang-orang yang mengisahkan Allah tetapi mengingkari para rasul dan tidak mengetahui sifat-sifat Allah serta menolak kitab Allah dan rasulnya. Kemudian didatangkan kelompok yang kelima dan keenam, para ahlul kitab yang didatangkan dalam keadaan haus. Ditanyakan kepada mereka, 'Apa yang kalian inginkan?' Mereka pun menjawab, 'Kami haus, wahai Tuhan kami, beri kami minum.' Dikatakan kepada mereka,
apakah kalian tidak melihat? Ditunjukkan kepada mereka neraka yang seolah-olah bayangan gelembung air yang mendidih, lalu mereka dilemparkan ke dalamnya. Kemudian dilakukan ujian antara orang munafik dengan orang mukmin untuk mengetahui Tuhan mereka dan membedakannya dengan sembahan-sembahan selain Allah. Lalu orang-orang munafik dibawa oleh Allah sehingga tinggal orang mukmin. Kemudian titian Shiratal Mustaqim dibentangkan di permukaan neraka. Kita berlindung kepada Allah yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pisau sebagaimana dijelaskan Rasulullah. Para ahli bid'ah yang jatuh ke pintu yang ke-6 atau ke-5, sedangkan orang-orang yang melakukan dosa besar jatuh pada pintu ke-6 atau ke-7. Orang-orang yang jatuh ke dalam neraka karena kurang amal solih berbeda dengan orang-orang mukmin yang selamat karena derajat mereka. Sedangkan orang-orang yang melakukan kezaliman di dunia tertahan di atas titian antara surga dan neraka sampai mereka bersih dan suci. Kemudian masuk surga. Disitulah tempat penghuni Al-A'raf. Maksud hadis tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan mereka untuk melihatnya dengan jelas tanpa terhalang sebagian oleh sebagian yang lain, tidak menyusahkan mereka, tanpa didesak-desakan dan tanpa perdebatan seperti yang terjadi ketika melihat bulan sabit. Justru tepatnya seperti melihat matahari dan bulan. Sabda Rasulullah SAW, maka kalian akan melihatnya adalah penyerupaan keadaan yang melihat, bukan yang dilihat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diketahui dari segala aspek karena ia tidak serupa dengan makhluk dan tidak satupun makhluk dapat menyerupainya. Sabda Rasulullah SAW, maka Allah mendatangi mereka dalam rupa seperti yang mereka kenal adalah sebagai ujian untuk membedakan yang hak dan yang batil. Hal itu karena ketika tinggal orang munafik dan orang-orang yang ikut melihat bersama orang-orang mukmin dan orang-orang mukhlisin, mereka berdalih bahwa mereka adalah golongan itu dan mereka beramal seperti orang-orang itu beramal dan mengakui mengenal Allah seperti orang-orang mukmin dan mukhlisin mengenal Allah. Allah menguji mereka dengan mendatangi mereka dalam suatu rupa seraya berfirman, "Akulah Tuhan kalian." Maka orang-orang mukmin menjawab dengan mengingkari hal itu dan berlindung darinya disebabkan oleh pengenalan mereka di dunia terhadap Allah, dan dia terhindar dari sifat yang digambarkan oleh orang-orang yang membicarakannya. Inilah yang mereka katakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Kami berlindung kepada Allah dari engkau dan kami tidak akan menyerikatkan Allah dengan sesuatu pun sebanyak 2 atau 3 kali sehingga sebagian mereka hampir-hampir berpaling." Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Umar mengatakan dalam kitabnya, itu untuk orang yang tidak ada ketetapan ulama baginya. Mungkin mereka meyakini kebenaran dan konsisten pada keyakinan itu tanpa ada bukti. Dengan demikian keyakinan mereka mengalami perubahan. Mereka yang diibaratkan oleh Allah adalah orang munafik dan orang ragu-ragu. Dan hal itu terbukti pada ujian yang kedua. Karena dalam hadis Abu Sa'id sesudah sabda Rasulullah bahwa sebagian hampir berpaling, maka ditanyakan kepada mereka, "Apakah antara kalian dengannya ada bukti untuk mengetahuinya?" Mereka menjawab, "Benar." Lalu tersingkaplah betis. Tidak ada yang bersujud kepada Allah ketika melihatnya kecuali Allah mengizinkannya bersujud. Tidak ada yang sujud kepada Allah karena takut dan riya, melainkan Allah menjadikan punggungnya sejajar. Setiap kali mereka ingin sujud, ia jatuh pada punggungnya, kemudian mereka mengangkat kepala mereka dan melihat kepada rupa yang mereka ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, "Apakah aku Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Engkaulah Tuhan kami." Kemudian dibentangkan titian di atas jahanam dan diizinkan untuk memberikan syafaat. Sabda Rasulullah SAW, Allah akan menemui mereka dalam rupa yang mereka kenal, yaitu Allah menampakkan dengan jelas kepada mereka sifatnya yang mulia, sempurna, tinggi dan indah setelah diangkatkan penghalang penglihatan mereka. Lalu mereka mengikutinya, yaitu mengikuti perintah Allah atau malaikat-malaikatnya dan utusan-utusannya yang menggiring mereka ke dalam surga. Doa yaitu permohonan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, doa mereka di dalamnya ialah subhanallahumma, dan salam penghormatan mereka adalah salam. Quran surat Yunus ayat 10, yaitu doa mereka ketika itu. Sabda Rasulullah SAW, maka tersingkaplah betis, menunjukkan urusan yang sangat besar dan sulit. Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan dari Usama ibnu Zaid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari betis disingkapkan. Quran surat Al-Qalam ayat 42, ia berkata, hari kesusahan dan kesulitan. Ibnu Juraid dari Mujahid meriwayatkan, ia berkata, sulit dan seriusnya urusan. Mujahid dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa itu adalah waktu yang paling sulit pada hari kiamat.
Abu Ubaidah mengatakan bahwa apabila suatu urusan menjadi sulit dikatakan terbukalah urusan dari betisnya. Asalnya adalah bahwa jika seseorang dalam keadaan yang sulit menghadapi suatu urusan yang memerlukan keseriusan, maka ia akan menyingkapkan betisnya sehingga terbuka. Menurut Al-Qurtubi, ia adalah isti'arah sebagai ungkapan jika seseorang berada dalam kesulitan, maka ia menyingkapkan betisnya. Menurut pendapat lainnya, bahwa yang dimaksud adalah tersingkapnya dari betis neraka jahanam. Ada juga yang mengatakan dengan tersingkapnya dari betis arsy. Ada yang diriwayatkan bahwa Allah menyingkapkan betis pada hari kiamat, lalu seluruh orang yang beriman laki-laki dan perempuan bersujud kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Allah menyingkapkan dan menutupi. Maksudnya adalah menyingkap kebesaran urusannya. Al-Khattabi mengatakan bahwa penyebutan tentang tersingkapnya betis adalah ungkapan untuk kesulitan. Jadi hadis tersebut mengandung pengertian bahwa ia terjadi karena kesulitan-kesulitan di hari kiamat yang mengiringi terangkatnya batas-batas ujian. Ketika itu dibedakanlah orang-orang yang yakin dan ikhlas. Mereka diizinkan untuk sujud. Lalu disingkapkan penutup dari orang-orang munafik sehingga punggung mereka menjadi lurus dan mereka tidak sanggup untuk sujud. Ia berkata, ada sebagian orang yang menafsirkan tidak mustahil Allah menyingkapkan betis menurut kehendaknya kepada sebagian makhluk seperti malaikat atau yang lainnya, sebagai suatu sebab untuk menjelaskan hikmahnya kepada orang beriman dan orang munafik. Al-Khattabi berkata, di dalamnya terkandung makna lain yang belum pernah kudengar suatu contoh yang mengandung pengertian bahasa. Aku mendengar Abu Umar meriwayatkan dari Abu Abbas, betis maksudnya diri, sebagaimana perkataan Ali radhiyallahu anhu ketika para sahabatnya kembali dari memerangi kaum Khawarij. Ia berkata, demi Allah, aku akan memerangi mereka sampai betisku terlipat. Maksudnya adalah dirinya. Demikianlah penjelasan tentang umat yang akan mengikuti apa yang disembahnya selama di dunia hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber keterangan ini berasal dari kitab At-Tadhkirah karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.